Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farad Rahman Lawode, NIM S1W1 20028. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai JavaScript. Ini saya sudah buat listnya dalam bentuk gambar. Ini ada hari ini tentang JavaScript event, strings, JavaScript string methods, JavaScript string search, JavaScript number, JavaScript number method, JavaScript array, JavaScript array method, JavaScript array sort, JavaScript orientation, array orientation, dan JavaScript array const. Nah, langsung buka aja situsnya. Nah, ini dia. Saya sudah terjemahkan jadi bahasa Indonesia agar jauh lebih mudah untuk dibaca. Nah, ini dia. JavaScript event, ini terjemahannya acara JavaScript. JavaScript event adalah hal yang terjadi pada elemen JavaScript. Event HTML adalah hal yang terjadi pada elemen HTML. Ketika JavaScript digunakan di halaman HTML, JavaScript dapat bereaksi pada event tersebut. JavaScript event, event HTML dapat berupa sesuatu yang dilakukan browser atau sesuatu yang dilakukan pengguna. Berikut adalah contoh-contoh peristiwa HTML seperti halaman telah selesai dimuat, bidang input HTML telah diubah, atau tombol HTML diklik. Seringkali ketika peristiwa terjadi ada mungkin kita ingin menghilangkan sesuatu. JavaScript memungkinkan kita mengeksekusi kode saat peristiwa terdeteksi. HTML memungkinkan atribut event handler dengan kode JavaScript untuk ditambahkan ke elemen HTML dengan kutipan tanggal ini. Elemen event JavaScript ini seperti ini, atau dengan kutipan ganda, ini kan satu kutipan, dua kutipan. Elemen event sama dengan sum JavaScript. Dalam contohnya itu ini menggunakan on click yang ditambahkan kode button pada elemennya. Ini kita coba langsung aja. Nah, ini dia seperti ini this time. Nah, ini eventnya ini langsung dia muncul, pas diketikkan langsung dia muncul. Kita ulang. Nah, button on click document get element by ID demo inner HTML date the time is button. Ini dia langsung kasih muncul time. Oke. Pada contoh di atas, kode JavaScript mengubah konten elemen dengan ID demo. Pada contoh berikutnya, kode mengubah konten elemennya sendiri menggunakan this inner HTML. Kita lihat saya langsung. Ya, langsung buatannya berubah. Oke, kita langsung lagi. This inner HTML. Oke. Kode JavaScript seringkali panjangnya beberapa baris, lebih umum untuk melihat atribut acara manggil fungsi. Ini contohnya lagi. Kita lihat. JavaScript HTML event, click the button to display the date. Display the date, tanggal. Event HTML. Berikut adalah beberapa event HTML yang umum. Itu dalam perubahan elemen event telah diubah, klik, penggunaan mengklik elemen, dia langsung klik langsung berubah elemen HTML-nya. On mouse, di atas mouse, pengguna menggerakkan mouse di atas elemen HTML, maksudnya pas digerakkan itu sudah kayak ada event terjadi. Keluar dari mouse, maksudnya pas mouse-nya dikasih arah ke tempat lain maka event yang terjadi juga. On keyword, pengguna menekan tombol keyboard, input memuat, browser telah selesai memuat halaman. Apa yang biasa JavaScript lakukan? Penenangan acara event dapat digunakan untuk menangani memverifikasi input pengguna, tindakan pengguna, dan tindakan browser, yaitu hal yang harus dilakukan setiap kali halaman dimuat, hal yang harus dilakukan setiap kali halaman ditutup, tindakan yang harus dilakukan saat pengguna mengklik tombol, konten yang harus diverifikasi saat pengguna masuk ke data, dan banyak lagi.
Banyak metode yang berbeda dapat digunakan untuk membiarkan JavaScript bekerja dengan event. Atribut event HTML dapat mengeksekusi kode JavaScript secara langsung. Atribut event HTML dapat memanggil fungsi JavaScript. Kita dapat menetapkan fungsi pengendali event kita sendiri ke elemen HTML. Kita dapat mencegah event dikirim atau ditangani, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, setelah JavaScript event, berikutnya adalah JavaScript string. JavaScript string digunakan untuk menyimpan atau memanipulasi teks. JavaScript string adalah 0 atau lebih karakter yang ditulis dalam tanda kutip. Let text John Doe. Seperti ini. Text John Doe, string routing set codes. Oke. Kita dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Ini yang kutip yang tunggal kan, yang ini ganda. Yang ini tunggal, ini tunggal, ini ganda. Oke. Kita dapat menggunakan tanda kutip di dalam string selama tidak jauh dan tanda kutip di sekitar string. Ini dia. Saya tidak perlu buka kayaknya, saya reset aja. Panjang string ini kayaknya, atau terjemahan ini. Untuk menentukan panjang string digunakan length, properti length, pakai length. Length ada properti seperti ini. Salah terjemahan lagi yang ini. Escape character. Karakter string harus ditulis dalam tanda kutip. JavaScript akan salah memahami string ini. Let text we are so called Viking from north. String akan dipotong menjadi menjadi so we called Viking from the north. Solusi untuk menghindari masalah ini adalah dengan menggunakan karakter escape backslash. Ini karakter escape backslash. Mengubah karakter khusus menjadi karakter string. Nah, seperti ini kode ini, hasilnya ini single quote. Oke. Backslash. Ini tanda ini dalam sebuah string. Nah, let text we are the so-called Viking from the north. Kita lihat. We are so-called Viking, ini pakai tanda kutip, so-called Viking from the north. Ini supaya dia bisa masuk titik komanya nih, biar tidak terbaca sama JavaScript ini. We are so-called Viking from the north. Kalau yang ini dia hampir sama juga. It is alright. Kita lihat. It is, langsung ada komanya, bisa dimasukkan komanya. Oke. Ya sama seperti yang di bawahnya lagi. 6 urutan pelari. Cuma terus. 6 urutan escape sequence valid lain dalam JavaScript, yaitu seperti ini, backspace yang seperti ini, form feed seperti ini, new line seperti ini, carriage return seperti ini, horizontal tabulator seperti ini, vertical tabulator. 6 karakter escape di atas pada awalnya dirancang untuk mengontrol mesin ketik teletype dan mesin ketik fax dan mesin fax. Mereka tidak masuk akal dalam HTML. Messaging sense ini HTML. Breaking long code lines. Untuk keterbacaan terbaik, pemrograman seringkali ingin menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Jika pernyataan JavaScript tidak memuat pada satu baris, tempat terbaik untuk memecahnya adalah setelah operator.
Dokumen get element by demo in HTML. Hello Dolly. Hello Dolly. Kita juga dapat memecahkan. Kita juga dapat memecah baris kode. Baris kode dalam string text dengan suatu garis miring terbalik. Ini. Garis miring terbalik. The method is not preferred method. Ini mungkin tidak memiliki dukungan universal. Beberapa browser tidak mengizinkan spasi di belakang karakter ini. Cara yang lebih aman untuk memecahkan string adalah dengan menggunakan penambahan string. Cukup tambahkan stringnya aja. Anda tidak dapat memecah baris kode dengan garis miring terbalik. Bisa ini. String bisa menjadi objek. String can be object. Biasanya string JavaScript adalah nilai primitive value dibuat dari literal. Let first name John, first name new string John. Tapi string juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new string. Jangan membuat string dengan objek. Ini yang memperlambat kecepatan eksekusi. Kata kunci new memperumit kode. Ini dapat menghasilkan beberapa hasil terduga. Saat menggunakan tanda seperti ini, tanda operator seperti ini, string yang sama adalah sama. Let x sama dengan John, let x y new string John. It's true because x dan y have equal values. Benar gara-gara ini sama punya nilai yang sama. Saat menggunakan metode operator seperti ini, nilai yang tiga sama dengan nilai yang sama tidak mungkin tidak sama karena operator mengharapkan kesetaraan baik dalam tipe data maupun nilai. Ini mungkin hasil adalah false. False toh. Atau lebih buruk, objek tidak dapat dibandingkan. Perbedaan antara yang 2 sama dengan 3 sama dengan perhatikan juga bahwa membandingkan dua objek JavaScript akan selalu kembali false. Berikutnya yaitu JavaScript string method. JavaScript string method membantu kita bekerja dengan string method and properties. Nilai primitif seperti John Doe tidak dapat memiliki properti atau metode karena bukan objek. Tetapi dengan JavaScript, metode dan properti juga tersedia untuk nilai primitif karena JavaScript memperlakukan nilai primitif sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. String length. The length property mengembalikan panjang string. Ini seperti ini. Coba kita lihat saja.
Ini the length ini 26, lengthnya 26. Extracting string part, mengekstrak bagian string. Ada 3 metode untuk mengekstrak bagian string, yaitu slice start end, substring start end, dan substr start end. Metode irisan slice. Slice untuk mengekstrak bagian dari string, dan mengembalikan bagian yang diekstraksi dalam string baru. Metode ini mengambil 2 parameter, posisi awal dan posisi akhir termasuk. Contoh ini memotong bagian string dari posisi 7 ke posisi 21, ke posisi 12, 13 sampai 1. Kita lihat. Seperti ini, apple, banana, kiwi. Jangan cuma banana. Oke. Ingat, JavaScript menghitung posisi dari 0. Posisi pertama adalah 0, jadi 0, 1, 2, 3, bukan 1, 3, jadi dari 0 awalnya. Jika parameter negatif, posisi dihitung dari akhir string. Contoh ini memotong bagian string dari posisi 12 ke posisi 6. Let's start apple, banana, kiwi. Nah, ini juga sama. Hanya dia dari dari 12 ke 6. Oke. Jika Anda menghilangkan parameter kedua, metode ini memotong sisa string. Nih, memotong mana itu? Ini ya, 7 slice slice 7. Jadi ini apa yang belakang ini kata cuma banana dan kiwi. Oke. Atau menghitung dari akhir. Ini kalau yang ini banana kiwi. Oke. Substring method. Substring mirip dengan slice. Perbedaannya adalah substring tidak dapat menerima indeks negatif. Ini contohnya kita lihat. Tidak bisa dia negatif. Nah, boleh dia. Jika Anda menghilangkan parameter kedua, substring akan mengiris sisa string. Metode subster method. Subster mirip dengan slice. Bedanya adalah bahwa parameter kedua menentukan panjang bagian yang diekstraksi. Contohnya yaitu lihat ini dia. Nah, sudah menjadi banana. Jika Anda menghilangkan parameter kedua, subster akan mengiris string. Contoh, ini kita lihat langsung aja sekali daripada. Nah, seperti ini. Ya, banana kiwi yang terlihat Pak, apel, banana, kiwi, tapi hanya banana dan kiwi muncul. Jika parameter pertama negatif, posisi dihitung dari akhir string. Contohnya ini, kelas sendiri. Nah, ini dari akhir. Kiwi. Nah, kiwi yang terlihat 4. Mengganti content string. The replace method menggantikan nilai tertentu dengan nilai lain dalam sebuah string. Contohnya yaitu let text document get element by id demo inner html ini replace white method. Itu dia. Oke. Dari Microsoft langsung jadi W3 School. Berubah. Mengubah. The replace method tidak mengubah string. The method does not change the string yang disebut. Ini mengembalikan string baru. Secara default, replace method ini hanya menggantikan kecocokan pertama. Nah,
secara default replace method ini pekat terhadap huruf besar atau kecil. Menulis Microsoft dengan huruf besar tidak akan berfungsi. Nih, terlihat Microsoft, right? Dia besar huruf kecil. Untuk mengganti titik tidak peka huruf besar huruf kecil, gunakan regular expression dengan i, dengan ini i tanda tidak peka. Ini lihat ini. Kalau kita coba, nah ini dia, sama saja, tidak ada perubahan. Microsoft tetap Microsoft, right? Nah, 3 school. Perhatikan bahwa ekspresi regular ditulis tanpa tanda kutip. Untuk mengganti semua kecocokan digunakan ekspresi regular dengan logonya ini underscore J, flag, kecocokan global. Lihat, Microsoft jadi dulunya B3 School, ya berubah. Ya, kita kan lebih banyak tahu tentang ekspresi regular di nanti kalau kesempatan. Mengubah ke huruf besar dan huruf kecil. Sebuah string diubah menjadi huruf besar dengan to uppercase. Contohnya ini, teksnya hello world, string teksnya to uppercase. Nah, to uppercase pertama mana tadi ya? Hello world to uppercase. Jadi huruf besar. String diubah menjadi huruf kecil to lowercase. Tadi saya belum coba. Jadi huruf kecil semuanya. Tunduk. Kalau ini artinya tadi, jadi kalau try it huruf besar semuanya. Metode concat. Concat menghubungkan dua atau lebih string. Hello world, teks 1 concat teks 2. Hello world concat teks 1 dan teks 2. Jadi gabung hello world di sini, kita gabung. Oke. The concat method dapat digunakan untuk mengganti operator plus. Kedua baris ini melakukan hal yang sama. Sama juga yang tadi. Semua metode string mengembalikan string baru. Mereka tidak mengubah string asli. Secara formal dikatakan string tidak dapat diubah. String tidak dapat diubah, hanya diganti. String trim. The trim metode menghapus spasi dari kedua sisi string. Contohnya nih. Ini lihat spasi yang besar ini. Return hello world. Coba langsung aja. Terakhir. Nah itu dia. Aduh loading. Nah. Oke, berikutnya padding string JavaScript. ECMAScript 2017 menambahkan dua metode string, pad start dan pad end, untuk mendukung padding di awal dan di akhir string. Contohnya itu let text 5, text pad start 4,0, return 005. Nah, oke, seperti ini. Berikutnya ini juga ada lagi n. Ini n. Nah itu ya. Tadi sini start n. Oke. String padding tidak didukung di Internet Explorer, Firefox, dan Safari adalah browser pertama yang mendukung padding string JavaScript ini. Mendukung. Mengekstra karakter string. Ada 3 metode untuk mengekstra karakter string. 1. Char add position, char code add position, dan access property. Metode char add. Metode char add
mengembalikan karakter pada indeks tertentu dalam kurung posisi dalam sebuah string. Jadi teks hello world, teks char art nol. Oke, kita lihat. Jadi satunya hanya yang kelihatan. Oke. Metode char art code add. The char code add metode mengembalikan Unicode karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Metode mengembalikan kode UTF-16 bilangan bulat antara 0 dan 65535. Jadi teksnya terlihat ini hello world, char code add kosong. Kembalikan kode UTF kejadian dalam bulat antara 0 sampai 6553. Jadi let tadi sudah kayaknya ini. Sudah. Akses properti ECMAScript 5 2009 memungkinkan akses properti pada string. Let text hello world text return half. Seperti ini. Akses properti mungkin sedikit tidak terduga. Itu mungkin membuat string terlihat seperti array, tetapi tidak jika tidak ada karakter yang ditemukan seperti ini, mengembalikan undefined. Sedangkan char add seperti ini mengembalikan string kosong. Itu hanya bisa dibaca oleh str kosong sama dengan a, tidak memberikan kesalahan tetapi tidak berfungsi. Katanya seperti ini. Jika kita ingin bekerja dengan string sebagai array, kita dapat mengubah string menjadi array. Nah, ini dia ini. String dapat diubah menjadi array dengan ini split, metode split. Display the first array element after splitting. Split. Jika pemisah dihilangkan, array yang dikembalikan akan berisi seluruh string dalam indeks kosong. Jika pemisahnya adalah ini, yang dua tanda kutip ini, array yang dikembalikan akan berupa array karakter tunggal. Contohnya seperti ini. Hello. Tunggal semua. Berikutnya yaitu kita lihat dulu. Nah, yang tadi sudah string JavaScript string dan string method. Nah, sekarang kita masuk ke JavaScript string search atau terjemahannya pencarian string JavaScript. Oke. Metode JavaScript untuk mencari string. Ini ada string index. Ini ada string index of. String index of. String last index of, string start with, string ends with. Ikut terjemahan. String index of. The index of metode mengembalikan indeks ke posisi yang first, yang pertama terjadinya teks yang ditentukan dalam string. Contohnya lihat saja, return 7. Seperti ini. JavaScript menghitung posisi dari 0. 0 adalah posisi pertama dalam string. 1 adalah posisi kedua, 2 terus 2, 3 dan seterusnya. String index string last index of. Salah terjemahannya. The last index of metode mengembalikan indeks dari indeks dari terakhir terjadinya teks menjadikan indeks dari terakhir terjadinya teks ditentukan dalam string. Please locate where of course locate. Ini dia seperti ini. Terus ini ada both baik index of dan index last index of. Return negatif 1 jika teks tidak ditemukan. Jika teks tidak ditemukan.
Dan metode menerima parameter kedua sebagai posisi awal untuk pencarian. Contohnya ini. Let str please locate where locate occurs. Locate 15, return 21. Kita lihat. Return 21. Oke. The last index of, metode pencarian mundur dari awal ke akhir, dari akhir ke awal. Artinya jika parameter kedua adalah 15, parameter pencarian dimulai dari pada posisi 15 dan pencarian ke awal sampai ke awal string. Kita lihat, kita coba. Seperti ini. 7. String pencarian. The search method pencarian string. Metode search pencarian string untuk nilai tertentu dan kembali ke posisi salah terjemahan kayaknya ini. Metode search string betul kata. Kita contohnya aja langsung biar tidak bingung. Seperti ini. Masukkan where located in course document by Kedua metode index of dan search sama. Mereka menerima argumen parameter yang sama dan mengembalikan nilai yang sama. Kedua metode tersebut tidak sebenarnya sama. Ini bedanya. Kalau the search metodenya tidak bisa mengembalikan argumen posisi start kedua, dan the x index of metode tidak bisa mengembalikan nilai-nilai pencarian yang kuat, ekspresi reguler. Kita akan lebih lanjut tentang ekspresi reguler di bab berikutnya nanti. String pertandingan, salah satu terjemahan lagi nih. String match. Metode match yang seperti ini mencari string untuk kecocokan dengan ekspresi reguler dan mengembalikan kecocokan sebagai objek array ini. String in. The rain in Spain stays mainly in the plain. Jadi dicari semua kata ain di sini. Ain, tapi ain. Oke. Untuk lanjutnya di sini nanti kita baca aja. Jika ekspresi reguler tidak menyertakan pengubahan yang G garis ini, untuk melakukan pencarian global, metode match hanya akan mengembalikan kecocokan pertama dalam string. Syntax. String match regexp require the value to search for as a regular expression. Dia perlu value untuk mencari ekspresi regular expression. Return kembali sebuah array mengandung matches salah satu item untuk kecocokan, atau null jika tidak ada kecocokan sama sekali. Lakukan pencarian global. Case insensitive untuk ain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Ain, sekarang ini ain ini juga terbaca juga ain. The rain in Spain mainly in the plain. Ini string includes. String includes. The include method mengembalikan true jika string berisi nilai tertentu. Hello world, welcome to the universe. Ini true. The true kenapa? Gara-gara ini ada tadi hello world. Ini world. Di sini ada kata world yang juga sama sih. Jadi true. Dukungan dengan browser support. String include tidak didukung di Internet Explorer. Ini yang dukung. Ini kemudian ini adalah syntax. String include search value start. Search value membutuhkan string for search for start, optional default kosong, position to start search, return dan mengembalikan true jika string mengandung value, kalau tidak false. JS version
ESP15. Terus apakah string menyertakan world dimulai pencarian di posisi 12. 1 2 3. Oke, lihat. Mulai posisi 12. False, salah, dia betul. Ini string start with. String start with kembali ke metode true jika string dimulai dengan nilai tertentu. Jika tidak, false. String start with hello returns true. Ini dia true gara-gara ya startnya memang dari hello. Oke. Kalau tidak ya false. Ini sintaksnya. Parameter search value require the value for search for to search for. Start mulai optional, default kosong, the position start to start the search. Contoh, let text hello world, welcome to the universe. The text start with world. Kita lihat. Ini banyak nih. Banyak. True. Oke. World ini false karena tidak betul. Ini juga false, start itu betul juga. Betul. Oke. Start with method the start with metode kasus sensitive issue. The start with metode tidak didukung di Internet Explorer. String ends with. The string and with kembali mengambilkan metode true jika string berakhir dengan nilai yang ditentukan, jika tidak false. Diperiksa apakah string diakhiri dengan dow. Apakah string diakhiri dengan dow? Ya true, diakhiri dengan dow. John Doe. Text ends with. Ini sintaksnya. String ends with search value length, nilai terus. Kalau yang ini nilai parameternya, parameter value-nya. Search value require the value to search for, membutuhkan nilai untuk dicari. Length panjangnya optional. The length panjangnya dicari optional. And with ini metode yang sensitif, kasus sensitif. Dan with metode tidak didukung di Internet Explorer. Oke. Berikutnya kita masuk ke JavaScript number. Nah, kita terjemahkan lagi bahasa Indonesia. Gitu ya. JavaScript number. JavaScript hanya memiliki satu jenis angka. Angka dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. 3,14 atau 3 yang 3,14. 33. Nah, ini dia 3,14 atau 3. Bisa desimal, bisa tidak. Oke. Bilangan ekstra besar atau kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah eksponen. Let x 1 2 3 E5 let y 1 2 3 E minus 5. Kalau E ini dia 5 nya ini ada 0 nya, ada 1 2 3 4 5 di belakangnya. Kalau yang ini dia di depannya. Cobalah sendiri. Nomor JavaScript selalu floating point 6,4 bit. Tidak seperti layaknya banyak bahasa pemrograman lainnya, JavaScript tidak mendefinisikan berbagai jenis angka seperti bilangan bulat, pendek, panjang, floating point, dan lain-lain. Nomor JavaScript selalu disimpan sebagai nomor floating point. Operasi ganda mengikuti standar internasional IEEE 3754. Format ini menyimpan angka dalam 6,64 bit. 5
mana angka pecahan disimpan dalam 0 bit hingga 51 eksponen, dan 52 bit hingga 62 bit, dan bit masuk ke 63. Dia nilai alas misalnya 52 bit 0 sampai 51, eksponen 11 bit 52 sampai 62, dan tanda 63. Precision. Bilangan bulat angka tanpa titik atau notasi eksponen akurat hingga 15 digit. Jumlah maksimum desimal adalah 17, tapi hanya aritmatika floating point, tidak selalu 100% akurat. Let x sama dengan 0,2 ditambah 0,1 0,3 tidak selalu tidak 100% akurat. Untuk mengatasi masalah di atas, ada baiknya kita mengalihkan dan membagi. Let x 0,2 dikali 10 ditambah 0,1 kali 10 bagi 10. Ini baru bisa akurat ini. Hasilnya 0,3 0,2. Oke. Menambahkan angka dan string. Peringatan, JavaScript menggunakan operator plus untuk menambah dan penggabungan. Untuk ditambahkan, string digabungkan. Jika kita menggunakan dua angka, hasilnya akan menjadi angka. Contoh, let x tambah y, hasilnya berarti 30 angka. Jika menambahkan dua string, hasilnya akan menjadi rangkaian string. Ini tidak lagi 10, 20. Jadinya string bukan jumlahan. Jika kita menambahkan angka dan string, hasilnya akan menjadi jika menambahkan string dan angka, hasilnya akan menjadi rangkaian string. Rangkaian string sama aja. Kesalahan umum adalah mengharapkan hasil ini menjadi 30. Kesalahan umum adalah mengharapkan ini menjadi 10, 20, 30. Ini 30 begini. Interpret JavaScript bekerja dari kiri ke kanan. 10 tambah 20 pertama ditambahkan karena X dan Y kedudukan bilangan. Kemudian 30 tambah ini 30 yang ini digabungkan karena Z adalah string numerik. String JavaScript dapat memiliki konten numerik. Let x sama dengan 100 dan number, dan kalau tanpa ini number, dan kalau hanya pakai koma yang dua ini string. JavaScript akan mencoba mengonversi string menjadi angka di semua operasi numerik. Ini akan bekerja. X ini juga akan berfungsi. Ini juga sama ini kali kan 100 bagi 10 ini 100 kali 10 1000, dan ini juga berhasil juga, ini dikurangkan juga. Tapi kalau yang ini tidak berhasil, ya bisa. Dalam contoh terakhir, JavaScript menggunakan operator plus untuk menggabungkan string. Karena itu jadi menggabungkan string juga. NaN not a number. NaN adalah kata khusus JavaScript yang menunjukkan bahwa suatu nomor bukan resmi. Mencoba melakukan aritmatika dengan string non numerik akan menghasilkan nan bukan angka. Contoh, let x sama dengan 100 apple. NaN not a number. Dan lagi x will be 10. Sabar. Namun jika string berisi nilai numerik, maka hasilnya akan berupa angka. X-nya pasti akan 10. Kita dapat menggunakan fungsi JavaScript global isNaN untuk mengetahui apakah suatu bilangan adalah angka. Jadi let x sama dengan 100 apel.
is an x, return true because x is not a number. Dia hasilnya kan true kalau dia bukan angka. Kan 100 bagi apel bukan angka. Hati-hati untuk NaN. Jika Anda menggunakan NaN dalam operasi matematika, hasilnya akan juga NaN. Jadi x NaN kalau x nya NaN, y nya 5, jadi x tambah 5 hasilnya juga akan NaN. Ini juga sama, atau hasilnya mungkin jadi rangkaian seperti ini juga, bisa juga rangkaian NaN 5. Oke. NaN adalah angka type of NaN, kembali number, type of NaN, return number. Type of NaN is number. Tak terhingga infinity. Infinity atau negatif infinity adalah nilai yang akan dikembalikan ke Java jika Anda menghitung di luar angka di luar angka terbesar yang mungkin. Let my number 2, sementara my number, while my number infinite, execute until infinite, my number kali my number, maka hasilnya adalah infinite. Kan sudah terakhir infinite, sudah melampaui batas. Berarti bukan tak terbatas, hanya melampaui batas saja. Pembagian dengan 0 juga menghasilkan infinite, sama juga ini hasilnya juga akan sama infinite. Bicara tentang history. Nah, infinite, negatif infinite. Infinite adalah nomor, type of infinite kembali ke number. Type of infinite, return number. Kita lihat. Nah, itu berarti nomor. Angka. Hexadesimal. JavaScript menafsirkan konstanta numerik sebagai heksadesimal jika didahului oleh 0 kali 0x. Let f sama dengan 200,255. Jangan pernah menulis angka dengan 0 di depan seperti 0,7. Beberapa versi JavaScript menafsirkan angka sebagai oktal jika ditulis dengan angka 0 di depan. Secara default JavaScript menampilkan angka sebagai basis 10 desimal. Tetapi kita dapat menggunakan toString metode untuk menampilkan angka dari basis 2 ke basis 36. Hexadesimal adalah basis 16, desimal adalah basis 10, okta adalah basis 8, biner adalah basis 2. Ini dia, kita lihat sendiri. Ini 32 desimal, hexadesimal, oktal, dan binari. Angka bisa menjadi objek. Biasanya angka JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal let x sama dengan 1, 2, 3. Tetapi angka juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Let x y sama dengan new number 1, 2, 3. Ini objek kalau tempat kata new. Kita lihat. Number, yang ini di bawahnya objek. Jangan membuat objek number. Ini akan memperlambat kecepatan eksekusi. Kata new kunci memperumit kode. Ini dapat menghasilkan beberapa hasil yang tidak terduga. Saat menggunakan ini operator sama yang ini, yang sama adalah sama. Let x sama dengan 500 new number 500 x sama dengan y, hasilnya true karena nilainya sama, value-nya sama 500. Saat menggunakan ini 3 sama dengan operator angka yang sama tidak sama karena operator ini yang 3 sama dengan mengharapkan kesetaraan dalam jenis dan nilai. Artinya bukan hanya dalam nilainya hanya sama harus 500, tapi juga jenisnya harus sama-sama number. Ini yang atasnya ini number, di bawahnya objek. Atau bahkan lebih buruk, objek tidak harus dibandingkan. Ini tidak bisa dibandingkan, cannot be compared. Perhatikan perbedaan antara x ini tadi saya bahas tadi. Kalau membandingkan dua objek, JavaScript akan selalu kembali ke false.
Berikutnya yaitu lihat JavaScript number. JavaScript number sudah JavaScript number. Kita masuk ke JavaScript number method. JavaScript number method, tunggu ya, terjemahkan lagi. Oke. Metode Java nomor JavaScript. Metode angka membantu kita bekerja dengan angka. Metode properti angka dan properti angka. Nilai primitif seperti 2014 atau 2014 tidak boleh memiliki properti dan metode karena bukan objek. Tapi JavaScript metode dan properti juga tersedia untuk nilai primitif karena JavaScript memperlakukan nilai primitif sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. Metode string. The to the string metode mengembalikan menjadikan nomor sebagai string. Semua metode angka dapat digunakan pada semua jenis angka, literal, variabel, dan ekspresi. Nah, let x sama dengan 123, x to string, 123 to string, ini dia 123 to string. Coba sendiri tuh ya. Semuanya bisa, semua 123. Oke. Metode eksponensial. The exponential method mengembalikan string dengan angka yang dibulatkan dan ditulis menggunakan notasi eksponensial. Parameter mendefinisikan jumlah karakter di belakang titik desimal. Untuk eksponensial return 9 66e. Nih, eksponensial 2 hasil nanti 9,66e tambah 0. Kalau yang ini dia 9,66e tambah 0, 656e 0e tambah 0. Ini returnnya yang ini 9,6566000e tambah 0. Parameternya eksponensial. Jika kita tidak menentukannya, JavaScript tidak dapat membulatkan angkanya. Metode to fixed mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan jumlah desimal ditentukan. Ini let x 9,656 ini jadi 10, atau ini kan jadi kalau jadi pasto jadi kasih bulatkan 10 ke atas, tetapi kalau ini dibulatkan cuma dari sini 9,66 ke bawah, bisa seperti itu. Oke. To fix 2 sangat cocok untuk bekerja dengan uang. To fix 2 sangat cocok dengan dolar kayaknya, mungkin bukan rupiah. Oke, metode precious. To precious mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan panjang tertentu. Contohnya let x sama dengan 9,656. Return 9,656. 9,656. Ini to precious 7. 9,7. 9,6 ini juga 9,656 dan ini 96,5600. Metode value of mengembalikan angka sebagai angka. Maksudnya ini variabelnya return ke variabel x, return from literal 23 ini ya jadi angka lah. Dalam JavaScript angka dapat berupa nilai primitif, type of number atau object, type of object. The value of metode digunakan secara internal dalam JavaScript untuk mengkonversikan jumlah objek nilai primitif untuk nilai primitif. Tidak ada alasan untuk menggunakannya dalam kode metode. Semua tipe data JavaScript memiliki value of dan toString of metode. Mengubah variabel menjadi angka tuh. Jadi converting variable to number, mengubah variabel menjadi angka. Ini gimana salah lagi. Ada 3 metode JavaScript yang dapat digunakan untuk mengubah variabel menjadi angka, yaitu the number method, the parseInt method, dan the parseFloat method. Mengubah metode ini bukan metode angka, tetapi metode JavaScript global. Metode JavaScript global.
Metode global dapat digunakan pada semua tipe data JavaScript. Ini adalah metode yang paling relevan saat bicara dengan angka. Number, return a number, convert to argument, parse float, parse into argument, return a floating point number, parse in, parses into argument, and return an integer. Metode number method dapat digunakan untuk mengkonversi variabel JavaScript menjadi angka. Number turun 1 false kosong, number jadi 10 sama 1,3 not number dan John not number. Jadi ini yang untuk mengkonversikan variabel JavaScript jadi angka. Jika nomor tidak dapat dikonversi, NaN bukan nomor dikembalikan. Ini NaN not a number. Metode number yang digunakan pada tanggal. Number juga dapat mengkonversi tanggal menjadi angka. Ini seperti 2017 bulan 9 tanggal 30. Jadi angka seperti ini. The number method di atas mengembalikan jumlah milidetik sejak 1970 bulan 1 tanggal 1. Banyak. Metode parsein memparsing string dan mengembalikan bilangan bulat. Spasi diperbolehkan, hanya nomor pertama yang dikembalikan. Parsein ini min 10 hanya nomor pertama aja in. Jadi tidak bisa dia hanya yang pertama aja ini. 7 koma pasti hanya kan pertama aja muncul. Ini not a number juga. Ini 10 year hanya 10 yang diambil, tapi ini hanya pertama, tapi years kan bukan angka, jadi tidak masuk. Jika nomor tidak dapat dikonversi, maka NaN bukan nomor akan dikembalikan. Jadi dia muncul NaN. Atau dia parse float. Kalau parse float ini dia bisa sampai koma-koma dia. Ini 0,3 dia masuk, tapi sebentar tidak. Tapi dia yang pertama juga hanya parse float ini dan dia mengembalikan angka. Spasi diperbolehkan, hanya nomor pertama yang dikembalikan. Oke, ini. Jika nomor tidak dikonversikan, dapat dikonversikan NaN bukan nomor akan kembali lagi. Property number, max value, return mengembalikannya max, min value, positive infinity, negatif representative infinity kembali ke overflow, negative infinity, representative negative infinity, return on overflow. Not a number, represent not a number value, melambangkan bukan angka. JavaScript min value, max value. Max value mengembalikan jumlah terbesar yang mungkin dalam JavaScript. Jumlah terbesar yang mungkin dalam JavaScript ini. Kalau makan angka sederhana mungkin dalam JavaScript. Kita lihat min value. Ini dia. Ini sederhananya min. JavaScript positive infinity, dikembalikan positif, yang ini juga. Kalau yang ini dia negatif infinity dan negatif. Not a number bukan angka. Ada JavaScript not a number, NaN adalah kata khusus JavaScript yang digunakan yang menunjukkan bahwa suatu nomor bukan nomor resmi. Mencoba melakukan aritmatika dengan string non numerik akan menghasilkan not a number, bukan angka. Ini dari tadi kayak sudah tadi kita sering bahas. Properti angka tidak dapat digunakan pada variabel. Properti nomor milik pembungkus objek nomor JavaScript disebut number. Properti ini hanya dapat diakses sebagai number max value menggunakan myNumber max value, di mana myNumber adalah variabel ekspresi atau nilai akan mengembalikannya undefined tidak terdefinisi. Berikutnya yaitu adalah ini array JavaScript, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu JavaScript arrays. Tadi ini sudah. Oke, JavaScript arrays. Array JavaScript digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Font, char, save, volt, bmw.
sub of bmw ini kita simpan. Apa itu array? Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Jika kita memiliki daftar item, daftar nama mobil misalnya, menyimpan mobil dalam variabel tunggal dapat terlihat seperti ini. Variabel tunggal ini. Namun bagaimana jika kita ingin menelusuri mobil dalam menemukannya secara spesifik? Dan bagaimana jika kita tidak memiliki 3 mobil tetapi 300? Wih, banyak nih, itu harus bikin, kalau tunggal itu banyak sekali bikin itu. Nah, solusinya dengan array. Array dapat menampung banyak nilai dalam di bawah satu nama, dan Anda dapat mengakses nilai dengan menuju ke nomor indeks, membuat array. Nah, menggunakan literal array adalah cara termudah untuk membuat array JavaScript. Ini const array name, item 1, item 2, jadi ini salah dulu, ini sub, ini 1, ini 2, ini 3. Oke. Spasi dan jeda baris tidak penting. Deklarasi dapat menjangkau beberapa jenis. Lihat lagi ini, modelnya kan seperti itu, tapi di hasilnya sama aja, tetap seperti ini. Walaupun dikasih spasi, dikasih enter. Kita juga dapat membuat pelari lalu menyediakan elemen. Kita buat pelarinya. Ini 0, 1, 2 gitu. Menggunakan kata kunci JavaScript baru. Contoh berikut juga membuat array dan memberikan nilai padanya. Seperti ini. Kedua di contoh di atas melakukan hal yang sama persis. Tidak perlu menggunakan new array untuk menyederhanakan keterbacaan dan kecepatan eksekusi. Gunakan yang pertama, metode literal array. Akses elemen array. Kita mengakses elemen array dengan mengacu pada nomor indeks. Const cars sub vol BMW ini pas hasilnya ini, kalau cars 0 berarti ini sub. Kita lihat cars, mobil sub. Nah, ini ada sub vol BMW tapi dapatnya sub SAB. Catatan, indeks elemen array dimulai dari 0. Ini kenapa 0 ini langsung, artinya kan 1 kok. 0, 1, 2, bukan 1, 2, 3. Mengubah elemen array. Pernyataan ini mengubah nilai elemen pertama di cars. Cars 01, cars 0 Opel. Contoh cons cars sub vol BMW, cars 0 ini Opel, kalian. Nah, ini jadi sub berubah jadi Opel. Akses array lengkap. Dengan JavaScript, array lengkap dapat diakses dengan mengacu pada nama array. Const cars sub vol BMW ini dapat diakses dengan nama lengkap, mengacu pada nama array. Array adalah objek. Array adalah jenis objek khusus. The type of operator dalam JavaScript mengembalikan objek untuk array. Tapi array JavaScript paling baik digambarkan sebagai array. Array menggunakan angka untuk mengakses elemennya. Dalam contoh ini, person 00 mengembalikan John. Person John Doe. Objek menggunakan nama untuk mengakses anggotanya. Dalam contoh ini, person first name mengembalikan John. First name John, last name John, age 46. John. Elemen array bisa menjadi objek. Variabel JavaScript dapat berupa objek. Array adalah jenis objek khusus. Karena itu, kita dapat memiliki variabel dengan tipe berbeda dalam array yang sama. Kita dapat memiliki objek dalam array. Kita dapat memiliki fungsi dalam array. Kita dapat memiliki array dalam array. Bisa array bisa dalam, ya, banyak lah. Properti dan metode array.
Kekuatan sebenarnya dari array JavaScript adalah properti dan metode array bawaan. Seperti ini. Metode array dibahas dalam bawah berikutnya. Properti panjang, length property. The length memiliki sebuah array mengembalikan panjang array, jumlah elemen array. Contoh, fruits, banana, orange, apple, mango. Pisang, jeruk, apel, mangga. Fruit length 4. Ini ada 4 channelnya. Ada 4 panjang arraynya. The length property selalu satu lebih dari indeks array tertinggi. Nih, return banana. Ini kalau array pertama, kalau dari terakhir kasih length. Fruit length begini, mango, pengulangan array. Cara ternama untuk mengulang melalui array menggunakan for loop. Construct banana, orange, apple, mango. Length, fruit length. Coba sendiri langsung. Coba. Nah, banana, orange, apple, mango. Kita juga dapat menggunakan array for each. Contohnya itu ini for each. Sama aja mungkin hasilnya. Sama aja. Menambahkan elemen array. Cara termudah untuk menambahkan elemen baru ke array adalah menggunakan push method. Const fruit banana, orange, apple. Fruit push lemon. Jadi ada elemen baru di fruit ini, di array fruit ini. Sekarang ada lemon. Elemen baru juga dapat ditambahkan ke array menggunakan length. Ini tambahkan J, bisa aja pakai length. Coba. Itu length. Jadi lemon sama aja. Tapi ini ada peringatan. Menambahkan elemen dengan indeks tinggi dapat membuat lubang yang tidak ditentukan dalam larik. Contohnya itu ini fruit, banana, lemon. Undefined. Karena tadi kan 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6. Tadi langsung ke 6 tuh, jadi 5 4 3 nya kosong. Undefined. Terdefinisi. Array asosiatif. Banyak bahasa pemrograman mendukung array dengan indeks bernama. Array dengan indeks bernama disebut array asosiatif atau hash. JavaScript tidak mendukung array dengan indeks bernama. Dalam JavaScript, array selalu menggunakan indeks bernomor. Selalu bernomor. Jika menggunakan indeks bernama, JavaScript akan mendefinisikan ulang array menjadi objek. Setelah itu beberapa metode pada dan properti array akan menghasilkan hasil yang salah. Contohnya ini undefined, yang salah atau tidak terdefinisi. Perbedaan antara array dan objek. Dalam JavaScript array menggunakan metode indeks bernomor number. Sedangkan dalam JavaScript objek menggunakan indeks bernama. Array adalah jenis objek khusus dengan indeks nomor. Kapan menggunakan array, kapan harus menggunakan objek? JavaScript tidak mendukung array asosiatif. Kita harus menggunakan objek ketika kita ingin elemen menjadi string text. Kita harus menggunakan array bila kita ingin elemen menjadi angka. Hindari array baru. Tidak perlu menggunakan konstruksi array new bawaan pada JavaScript array. Gunakan saja ini sebagai gantinya. Kedua pernyataan ini sama-sama akan membuat array kosong baru bernama point. Kedua pernyataan berbeda ini sama-sama membuat array baru yang berisi 6 angka.
Kata kunci new hanya akan memperumit kode. Ini juga menghasilkan beberapa set terduga. Bagaimana jika saya menghapus satu elemennya? Ini yang ini kan, dan ini dihapus salah satunya. Kata new tuh undefined. Nah itu. Bagaimana mengenali array? Pertanyaan umum adalah bagaimana saya tahu jika suatu variabel adalah array. Nah, bagaimana kita tahu? Masalahnya adalah operator JavaScript type of mengembalikan objek. Operatornya pasti objek. Operator type of mengembalikan objek karena larik JavaScript adalah objek. Larik JavaScript adalah objek. Solusi pertama, untuk mengatasi masalah ini, ECMA script mendefinisikan metode baru array is array. Array.isArray. True. Solusi 2 yaitu the instance of. Operator mengembalikan true jika objek dibuat dengan konstruksi yang diberikan. Fruit, banana, orange, apple, fruit in instance of array. Nah, true. Oke, ini berikutnya yaitu JavaScript array methods yang ini. Ya, pas terjemahannya. Oke. Metode array JavaScript. Mengubah array ke string to metode JavaScript to string, mengonversi array menjadi string. Nilai array dipisahkan koma. Const fruit banana, orange, apple, mango, bla bla bla. Oke. Bisa banana, orange, apple, mango. The join method digunakan juga bergabung semua elemen array menjadi string. Berperilaku seperti itu string, tetapi selain itu kita dapat menentukan pemisah. Fruit banana, orange, apple, mango. Fruits join. Banana. Jadi ini pemisahnya nih kayak bintang. Apa ini? Salah terjemahannya kayaknya ini. Popping and pushing. Saat Anda bekerja dengan array, mudah untuk menghapus elemen dan menambahkan elemen baru. Inilah yang baru, inilah yang muncul dan mendorong. Inilah yang muncul apa ini? Inilah yang popping dan pushing adalah popping item keluar dari sebuah array atau pushing item ke dalam array. Kasih keluar, kasih masuk array, muncul. The pop method menghilangkan elemen terakhir array. Fruit pop remove mango from fruits. Ini. Jadi nanti mango hilang, cuman banana, orange, apple. Kalau metode pop mengembalikan nilai yang mau keluar, ini cos fruit banana, orange, apple, mango. Let x fruit pop. X dengan mango. Contoh lagi dulu. Oke. Mangonya jadi berpis di luar, keluar, pop, dia terpop. Pushing. The push metode menambahkan elemen baru ke array di akhir. Cons fruit banana, orange, apple, mango. Fruit push kiwi. Jadi bisa langsung ada kata kiwi di dalam array fruits ini. Terus the push method mengembalikan panjang array baru. Banana, orange, apple, mango. Let x fruits push kiwi. Jadi right. Nah itu, jadi ada 5 sekarang arraynya baru. Oke. Pergeseran elemen. Pergeseran sama dengan popping, mengerjakan elemen pertama bukan yang terakhir. The shift metode menghilangkan elemen yang pertama array dan shift menuju elemen lain untuk indeks yang lebih rendah. Contohnya cons fruit banana, orange, apple, mango. Fruit shift remove banana from the fruit. Contoh nih, jadi ini
shift mengkasih hilangan kata banana dari fruits. The shift metode mengembalikan nilai yang bergeser, yaitu const fruit banana orange apple mango, let x fruit shift x sonen banana. Ini yang mengembalikan. Di unshift metode menambahkan elemen baru ke array di awal dan unshift unsur-unsur yang lebih tua. Const fruits array fruit banana orange apple mango, unshift lemon adds lemon to fruits. Jadi ada tambahannya lagi di array yang ini, array buah-buahan ini ada lemon. Di unshift metode mengembalikan panjang array baru. Jadi nanti akan ada 4 array toh, jadi array jadi 5 juga. Oke, mengubah elemen array diakses menggunakan nomor indeks nomor dari 0 toh, 0 1 2 3 sampai terusnya. Jadi bukan 1 2 3, jadi 0 startnya jadi 0. Const ini fruit banana orange apple mango, jadi langsung bertambah kata tambahan kiwi di awal array. The length operator menyediakan cara mudah untuk menambahkan elemen baru ke array. Const fruit length kiwi. Kalau ini try it. Itu ada kiwi lagi tambahkan length. Yang ini dia pakai length, pakai property length. Menghapus elemen. Karena array JavaScript adalah objek, elemen dapat dihapus dengan menggunakan operator JavaScript delete. Const fruit banana orange apple mango, delete fruit kosong, jadi dia tak hapusan kayaknya ini. Banana jadi undefined. Oke, kan banana jadi undefined. Menggunakan delete dapat meninggalkan lubang yang tidak ditentukan dalam array menggunakan pop dan sebagai gantinya. Jadi kalau kita pakai delete tadi, nanti ada undefined yang kita itu di arraynya kita. Oke, menyambungkan array. The splice metode dapat digunakan untuk menambahkan item baru ke dalam array. Misalnya ini const fruit banana orange apple mango, fruit splice 2,0 lemon kiwi. Jadi di sini pertama kiwi, banana orange lemon apple mango. Kita lihat. Nah, ini kan original array aslinya toh. Nah, banana orange apple salah. Kiwi apple mango. Nah, 20 lemon kiwi. Parameter 2 mendefinisikan posisi di mana elemen baru harus ditambahkan disambungkan. Parameter kedua menentukan berapa banyak elemen yang harus dihapus. Oh, saya salah. Parameter lainnya yaitu lemon kiwi menentukan elemen baru yang ditambahkan. Splice metode menambahkan array dengan item yang dihapus. Ini banana orange apple mango, fruit splice 2,2 lemon kiwi. Kita lihat. Nah, 2 ditambahkan, 2 dihapus. Yang hilang itu adalah apple dan mango. Oke. Gunakan untuk menghapus elemen. Dengan peraturan parameter yang cerdas, kita dapat menggunakan splice untuk menghapus elemen tanpa menggunakan lubang dalam array. Banana orange apple mango, jadi tinggal fruit splice 0,1, ini langsung otomatis hilang itu 1 kayaknya mango. Parameter pertama mendefinisikan posisi di mana elemen baru tambahkan. Sambung parameter kedua menghasilkan berapa banyak yang harus dihapus. Parameter lainnya dihilangkan, tidak ada elemen baru yang ditambahkan. Menggabungkan array. The concat metode menciptakan array baru dengan menggabungkan connecting array yang ada. Menggabungkan 2 array. Const my girl, Cecil Lon, const my boy, ini array my boy, Emil, Tobias, Linus. Terus digabungkan my children, my girl, concat my boys. Kita lihat. Ini gabungkan, ini tergabung. My girls dan my boys tercampur mereka di my children. The concat metode tidak mengubah array yang ada, itu selalu mengembalikan array baru. The concat metode dapat mengambil sejumlah argumen array yang menggabungkan array. Contoh menggabungkan 3 array. Ini 3 array ini Cecil, Emil, ini 3 bisa digabungkan 3-tiganya ini. Jadi Cecil
Silone, Emil, Tobias, Linus, Robin, Marguen itu digabungkan. My children mengontak Peter. Oke. Mengisi array. The slice metode irisan keluar sepotong array ke array baru. Contoh ini mengiris bagian dari array mulai dari elemen array 1 orange, banana, orange, lemon, apple, mango. Circuit fruit slice 1. Nah ini dia potong, udah slice yang orange. Ironic. The slice metode menciptakan array baru. Itu tidak menghapus elemen apapun di array number, di array sumber. Contoh mengiris bagian array dimulai dengan elemen ada 3 apple. Ini yang terhapus ini ya 3 kan, 0, 1, 2, 3 apelnya akan terhilang, slice sama seperti yang tadi. The slice metode dapat mengambil dua argumen seperti slice 1,3. Metode memilih kemudian elemen dan argumen awal dan hingga tetapi tidak termasuk argumen akhir. Jadi 1, 3 kayaknya ini kalau ini yang hilang adalah orange dan apple. Pada dulu. Yang hilang itu orange dan apple. Yang muncul tinggal itu. Di slice. Jika argumen akhir dihilangkan seperti pada contoh pertama slice, metode akan memotong sisa array. Kita lihat. Nah, ini dia. Lemon, apple, mango, banana, orange, lemon, apple, mango. Oke. To string otomatis. JavaScript secara otomatis mengonversi array menjadi string yang dapat dipisahkan dengan koma ketika nilai primitif diharapkan. Ini selalu terjadi ketika kita mencoba untuk menampilkan array. Kedua contoh ini akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh, const fruit, banana, orange, apple, mango. Dokumen add element by demo. Kalau yang ini apa yang ini? To string otomatis. Coba sendiri. Oke, banana, orange, apple, mango. Ya, string otomatis. Ya, konversikan array jadi string. Menemukan nilai max dan nilai min dalam array. Tidak ada fungsi bawaan untuk menentukan nilai tertinggi dan terendah di dalam array JavaScript. Kita akan belajar bagaimana kita memecahkan masalah ini di bab berikutnya lagi. Kali ini sortir array dibahas dalam bab berikutnya. Referensinya ini ada di sini juga. Baiklah. Berikutnya yaitu JS array method. Kemudian itu array sort. Di sini aku terjemahkan lagi, sortir array JS JavaScript. Mengurutkan array. The sort metode menjadi array abjad di banana, orange, apple, mango. Jadi sort the element of row, jadi dia kasih urutkan dari berdasarkan abjad. Tadi banana, orange, apple, mango. Jadi banana, right, apple, banana, mango, orange. Jadi dari A sampai seperti itu. Ya urutan lah. Membalikan array. The reverse method membalikan elemen dari dalam array dapat digunakan untuk menurutkan array dalam urutan menurun. Jadi kalau sort itu dari A, kalau reverse dari dari yang tadi yang sort berarti dari O star ya, dari orange. Sortir numerik. Secara default sort fungsi mengurutkan nilai sebagai string. Ini akan bekerja baik untuk string apple datang sebelum banana. Namun jika angka diurutkan sebagai string 25 lebih besar dari 100 karena 2 lebih besar dari 1. Karena itu sort metode ini akan menghasilkan hasil yang salah saat mengurutkan angka. Kita perhatikan dalam fungsi compare. Contohnya ada 40, 10, 1, 5, 25, 10. 20, 10 terakhir 1, 5, 10. Nah, ini terurut. Gunakan trik yang sama untuk mengurutkan array secara decrement menurun. Trik yang sama. Const point ini arraynya, point
source function a, b, return b sampai a. Fungsi bandingkan apa? The compare function. Tujuan dari fungsi membandingkan adalah untuk menentukan urutan pengurutan alternatif. Fungsi dibandingkan harus mengembalikan nilai negatif, 0 atau positif digabungkan dalam argumen. Function a, b return a sampai b. Saat sort, fungsi membandingkan dua nilai fungsi tersebut disebut mengirimkan nilai ke fungsi perbandingan dan menurutkan nilai menurut nilai yang dikembalikan, negatif atau positif. Jika hasilnya negatif, a akan menurutkan nilai lebih dahulu. Kalau b positif maka diurutkan a lebih dahulu. Jika hasilnya 0, tidak ada perubahan dilakukan dengan pengurutan dua nilai. Contoh, fungsi bandingkan membandingkan semua nilai dalam tarik, dua nilai sekaligus a, b. Saat membandingkan 40 dan 100 sort, metode ini memanggil fungsi perbandingan 40 100. Fungsi menghitung metode 40 sampai 100 a sampai b. Karena hasilnya negatif 40 kurang 100. Dan karena hasil negatif 60, fungsi pengurutan akan mengurutkan 40 sebagai nilai yang lebih rendah dari 100. Dan dapat menggunakan cuplikan kode ini untuk bereksperimen dengan pengurutan numerik dan abjad. Yang ini, yang panjang ini. Menyortir array dalam bentuk acak. Cons point 40, 10, 1, 5, 5, 10. Point function return 0,5 math random. Ini jadi acak kayaknya. Try it. Jadi acak tuh acak. Udah acak semuanya. Oke. Pakai ini dia. Metode Fisher-Yates. Contoh di atas, array sort tidak akurat. Itu akan mendukung beberapa angka di atas yang lain. Metode benar yang paling populer disebut Fisher-Yates Shuffle yang diperkenalkan dalam ilmu data sejak tahun 1938. Dalam JavaScript, metode ini diterjemahkan kayak ini. Cons point 40, 10, 1, 1, 5, 25, 10. Point length math floor, math random, point seperti ini. Nanti ya hasilnya kita lihat, coba try it. Juga sama. Oke. Hanya saja kalau yang ini nih metode yang benar yang paling populer. Temukan nilai array tertinggi atau terendah. Tidak ada fungsi bohong untuk menentukan nilai max atau min dalam array. Namun setelah kita mengurutkan array, kita bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan nilai tertinggi, dan menurutku secara menaik. Mengurutkan secara menaik. Ini diurutkan dari menaik. Lowest number is 1. Setelah diurutkan, tentukan yang di awalnya itu apa. 1. Turunin juga kebalikannya, diurutkan dulu baru lihat nih apa itu angka yang aneh. Menyortir seluruh array adalah metode yang sangat tidak efisien jika kita hanya ingin menemukan nilai tertinggi atau terendah. Menggunakan mathmax pada array. Anda dapat menggunakan mathmax apply untuk menemukan angka tertinggi dalam array. Function mathmax arr return mathmax apply 0 r. Coba dulu. 4,10 ini max paling tinggi, kayaknya lebih pendek ini, kayaknya lebih bagus ini. Kalau min ini tapi dia lebih kalau tadi max tertinggi, min terendah. Metode JavaScript solusi tercepat adalah dengan menggunakan metode buatan sendiri. Fungsi ini mengulang melalui array yang membandingkan setiap nilai dan nilai dengan nilai tertinggi yang ditemukan. Contoh temukan max. Nih.
dia seperti ini. Menyortir array objek. Array JavaScript sering versi objek. Const cars, type Volvo, year 2016, sub 2001, BMW 2010. Bahkan jika objek memiliki properti dari tipe data yang berbeda, sort metode ini dapat digunakan untuk mengurutkan array. Solusinya adalah dengan menulis fungsi bandingkan untuk membandingkan nilai properti. Membandingkan properti string sedikit lebih rumit ini. Membandingkan. Oke, for sort kita urutkan. Ya, agak aneh ya. Agak rumit. Berikutnya adalah array iteration, interaksi array JavaScript. Metode interaksi array beroperasi dalam setiap sistem array. Array untuk setiap array for each. The for each metode ini pengambilan fungsi callback sekali untuk setiap elemen array. Cost number 45 49 16 25. Let text tanda kutip number for each my function. Kita langsung dia calls a function once for each array element. Perhatikan bahwa fungsi membutuhkan 3 argumen, satu nilai barang, indeks barang, array itu sendiri. Contoh di atas hanya menggunakan parameter nilai. Contoh dapat ditulis ulang menjadi inline seperti ini. Array peta, map salah saya typo lagi. Array map, the map metode menciptakan array baru dengan melakukan fungsi pada setiap elemen array. The map metode tidak menjalankan fungsi untuk elemen array tanpa nilai. The map metode tidak mengubah array asli. Contoh ini mengalihkan setiap nilai array dengan 2. Terus contoh const number 1 4 5 9 16 25. Nomor 2 number 1 map my function value. Oke, kita lihat 45 4 9 16 25 semua dialihkan 2. Value dialihkan 2. Oke. Perhatikan bahwa fungsi membutuhkan ini sudah tadi. Ya, ketika fungsi dipanggil balik hanya menggunakan parameter nilai, parameter indeks dan larik dapat dihilangkan. Array filter. The filter metode menciptakan sebuah array baru dengan elemen array yang melewati tes. Contoh ini membuat array baru dari elemen dengan nilai lebih besar dari 18. Contoh const number sama dengan 45,4,9,16,25. Const over 18 number filter my function my function value index array return value 18 lebih besar dari 18. Kita lihat. Oke, lebih besar 18, 45 dan 25. Sudah ya. Contoh di atas fungsi callback tidak menggunakan parameter indeks array sehingga dapat dihilangkan. Seperti ini. Array aneh nih kayaknya, reduce. Array reduce metode menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan reduce to nilai. Jadi mengurangi ke. The reduce metode dikira dari kiri ke kanan dalam array. Jadi reduce right juga bisa. The reduce metode tidak mengurangi array asli. Contoh ini menemukan jumlah semua angka dalam array. Nah, seperti ini anunya. The sum is 99 digabungkan. Sum. Sudah tadi ini. Total.
Contoh di atas tidak menggunakan parameter index dan array. Itu dapat dituliskan ulang menjadi ini seperti ini. Di sum tapi luas sedikit. Reduce method dapat menerima nilai-nilai awal. Seperti ini modelnya. Array reduce strike. The reduce strike metode menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan reduce to nilai tunggal. The reduce strike karya dari kanan ke kiri dalam array. Lihat dia reduce. The reduce strike metode tidak mengurangi array asli. Contoh ini contoh ini menemukan jumlah semua angka dalam array. Nah, seperti ini. Digabungkan juga. Ini sama sudah. Contoh di atas yang menggunakan parameter index dan array. Dapat tulis ulang menjadi seperti ini. Array every. Nah, array every, the every metode cek jika semua nilai array lulus ujian. Salah typo kayaknya. The method cek array jadi dia lulus tesnya tadi tesnya. Contoh ini memeriksa apakah semua nilai array lebih besar dari 18. Nih, besar 18 toh. Ketika fungsi dipanggil balik hanya menggunakan parameter pertama nilai. Parameter lainnya dapat dihilangkan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Follower is false. Array sum. Sum metode memeriksa jika beberapa nilai array lulus tes. Contoh ini memeriksa apakah beberapa nilai array lebih besar dari 18. Ini pemeriksanya. Lebih besar 18. Sum over lebih besar 18 is true. Array index array index of. Metode pencarian array untuk nilai elemen dan mengembalikan posisinya. Catatan item pertama memiliki posisi 0, item kedua posisi 1, seterusnya. Sudah tahu metode itu. Oke. Ini apple, orange, apple, mango. Let position fruit index of apple plus 1. Lihat. Apple is found in position 1. Array index item start. Item require the item search for, butuhkan dicari, start optional, dimana untuk mulai mencari negative value will start to give in position counting from the end to end. Array index of mengembalikan angka 1 jika itu tidak ditemukan. Jika item hadir lebih dari sekali, itu mengembalikan posisi kemunculan pertama. Array index terakhir, array index last index of, sama dengan array index of, tetapi mengembalikan posisi kemunculan terakhir dari elemen ditentukan. Jadi hampir sama. Hanya saja ini dia mengembalikan posisi kemunculan terakhir dari elemen yang ditentukan. Dia sama nih. Array termasuk include. Array include ini memungkinkan kita untuk memeriksa apakah suatu elemen ada dalam array. Proses pertama yang didukung adalah ini Chrome 7, Edge 15, Firefox, Safari 9, array find. Metode mengembalikan nilai dari elemen array atau fungsi tes. Contoh ini menemukan mengembalikan nilai elemen pertama yang lebih besar dari 18. Kita lihat. First number is over 18 is 25. Jadi angka pertama yang lebih besar 18 adalah 25. Oke. Array find ini tidak didukung di browser lama. Versi browser pertama yang didukung penuh ini adalah ini dari Chrome 47, Edge 12, Firefox 25, Safari 8, dan Opera 3.
array find index. The find index metode mengembalikan indeks dari elemen pertama array yang melewati fungsi tes. Contoh ini menemukan indeks elemen pertama yang lebih besar 18. Jadi ini dia metode mengembalikan indeks dari elemen pertama array yang melewati fungsi tes, yaitu menemukan indeks elemen pertama yang lebih besar 18. First number yang lebih besar over 18 as index ada 3. First number over 18 has 3 index 3. Jadi dari karena ini 0, 1, 2, 3, jadi dari 3, 4 sudah lebih 18 meter. Yang array find index tidak didukung browser lama. Versi browser pertama yang mendukung ini penuh adalah Chrome 45, Edge 2012, Firefox 25, Safari 8, dan Opera 32. Yang terakhir yaitu ini dia array iteration, array cons. Terjemahkan lagi. Sudah. ECMAScript 2015 ES6. Tahun 2015 JavaScript memperkenalkan kata kunci baru yang penting, cons. Sudah menjadi praktik umum untuk mendeklarasikan array menggunakan cons. Seperti ini, sudah cons cars. Tidak dapat ditugaskan kembali. Array dengan yang deklarasi dengan cons tidak dapat dipindahkan. Contoh cons cars, Saab, Volt, BMW, cars, Toyota, Ford, Audi, error. Nah, dia error. Array bukan konsta. Kata cons kuncinya sedikit menyesatkan. Itu tidak mendefinisikan array konstan. Ini mendefinisikan referensi konstan ke array. Karena itu kita masih dapat mengubah elemen array konstan. Elemen dituliskan kembali. Kita dapat mengubah elemen array konstan. Contohnya seperti ini. Seperti tadi kan. Jadi ada tambahannya. Dukungan perambanan browser support. Tabel berikut ini mendefinisikan versi browser pertama yang mendukung penuh cons kata kunci, yaitu Chrome 49, EI11H, Firefox 36, Safari 10, dan Opera Mini, Opera 36. Jika mengharapkan salah satu pengguna Anda menjalankan Internet Explorer 10 lebih lama, Anda harus menghindari penggunaan cons. Ini akan menghasilkan kesalahan sintaks dan kode tidak akan diperjalan. Ditugaskan saat deklarasi. Cons variabel JavaScript harus diberi nilai saat deklarasi. Artinya array yang dideklarasikan dengan cons harus diinisialisasi saat dideklarasikan. Menggunakan cons tanpa menganalisis array adalah kesalahan sintaks. Ini kalau yang ini tidak berfungsi. Array yang dideklarasikan dengan var dapat diinisialisasikan kapan saja. Kita bahkan dapat menggunakan array sebelum dideklarasikan. Seperti ini bisa ini. Pakai var. Lingkup block cons. Array yang dideklarasikan dengan cons memiliki block scope. Array yang dideklarasikan dengan dalam blok tidak sama dengan array yang dideklarasikan di luar blok. Jadi lihat. Array yang dideklarasikan dengan var tidak memiliki cakupan blok. Kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang lingkup blok di under linknya. Mendeklarasikan ulang array. Mendeklarasikan ulang array yang dideklarasikan dengan var diperbolehkan di mana saja dalam satu program. Contohnya ini seperti ini.
Mendeklarasikan ulang atau menetapkan ulang array cons dalam cangkupan yang sama atau blok yang sama tidak diperbolehkan. Nah ini nih, tidak boleh, yang laut ini tidak boleh. Mendeklarasikan ulang atau menetapkan ulang cons array yang ada dalam lingkup yang sama atau di blok sama tidak diperbolehkan. Ya ini boleh, yang ini tidak boleh. Ini juga boleh, yang bawahnya tidak. Oke, mendeklarasikan ulang array dengan cons dalam lingkup lain tidak atau blok lain diperbolehkan. Nah ini boleh-boleh aja ini. Ya saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.